Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Allah, Sang Sumber kehidupan, karena kami masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersukacita mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan berbicaralah di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar daripada hamba dapat membawa sukacita bagi kami yang mendengarkan. Berbicaralah firman Allah yang hidup, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mempunyai sebuah pantun untuk kita semua. Pergi ke taman melihat layang-layang, pergi ke kota lewat stasiun duri. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohan Sintong Mapanesihaan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, semester 5. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita lalui ini tentu tidak akan lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, bagaimana sikap kita untuk menghadapi segala keadaan yang ada, yang dimana kita tidak bisa menghindari hal itu, karena memang terkadang hal itu akan datang. Hal itu akan hadir di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Namun, sebagai orang Kristen dan percaya, tentunya kita punya sikap untuk menghadapi realita hidup yang ada. Berangkat dari sebuah pertanyaan, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Jika ya, lantas apa buktinya? Salah satu bukti kalau kita percaya kepada Tuhan adalah taat. Namun, realitas kehidupan kita terkadang membawa kita kepada ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita manusia selalu memiliki pemikiran dan rancangan sendiri, di mana rancangan dan pemikiran tersebut kita anggap paling benar. Akan tetapi di sisi lain, rancangan dan pemikiran yang kita buat sendiri terkadang dapat membawa kita ke dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jadi rancangan kita buat sendiri, kita anggap benar sendiri, kita ragukan sendiri, lalu
kita khawatir sendiri. Aneh, tapi nyata. Dalam salah satu perikop pada Injil Matius membahas sebuah kisah, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ada 3 kitab Injil yang menceritakan kisah ini, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Ketika Yesus dalam perjalanannya setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian ia memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Maka di dalam perjalanan itu mereka menghadapi sebuah situasi dan kondisi di mana angin sakal menerpa mereka. Kalau dalam Yohanes 6 diungkapkan danau bergelora dan angin sangat kencang. Itulah yang dinamakan angin sakal. Nah, keadaan ini yang membuat murid-murid takut dan panik. Kita bisa membayangkan jika kita yang berada di dalam atas perahu, angin kencang menerpa, air mulai masuk, dan kapal mulai terombang-ambing. Situasi tersebut seperti menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kadangkala kehidupan kita akan menghadapi sebuah situasi yang menakutkan. Dalam kondisi dan situasi saat ini, Tuhan Yesus kemudian melihat murid-muridnya sedang ketakutan. Kalau di dalam Injil Markus, dari atas gunung Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang sedang ketakutan oleh karena angin sakal itu. Maka Yesus kemudian menghampiri mereka dengan cara apa? Yesus berjalan di atas air. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang ketakutan? Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ketiga Injil baik Matius, Markus, dan Yohanes mengucapkan jangan takut, tenanglah. Ungkapan yang diberikan oleh Yesus penuh dengan kuasa, saudara-saudara, sehingga para murid dapat tenang dan kembali percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid yang ada di dalam perahu yang sedang mengalami angin sakal, Yesus hadir memberikan ketenangan. Sungguh luar biasa. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang menghadapi segala kehidupan yang ada, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, itu akan memberikan ketenangan bagi kita. Ketika kita bergumul dan menghadapi persoalan, ketika kita selalu berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, maka Dia hadir memberikan ketenangan bagi kita. Ketika kita mengalami kegagalan, kita percaya bahwa Tuhan memulihkan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan, godaan, ujian, rasanya tak mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam situlah Tuhan memperlakukan pembenaran bagi kita. Semua itu tidak dapat terjadi jika kita mengandalkan perbuatan kita. Pembenaran kita oleh Allah semata-mata karena anugerah. Oleh karena itu, menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi hal yang penting dalam setiap pergumulan kita. Demikianlah yang terjadi dalam hidup Yusuf. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dan Petrus tidak akan mungkin kuat dan selamat dengan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hadapi hidup ini bersama Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan dengan mengikuti pikiran dan keinginan kita sendiri, karena hal itu akan membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Hadapilah hidup bersama Tuhan. Ia yang telah mengalahkan maut, dan Ia juga akan menjamin hidup kita ke dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena saat ini kami masih boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami menjadi pribadi yang tidak takut lagi dan percaya
bahwa janji-Mu akan genap kepada kami. Kami kembali mendoakan Indonesia kami ini ya Tuhan. Kiranya Indonesia bahkan dunia ini cepat dipulihkan dari segala kesengsaraan, yang sakit disembuhkan, yang berduka berganti dengan suka, dan sukacita selalu melingkupi kami. Kuduskan kami ya Tuhan, dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkatilah kami dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya, agar kami dapat membagikan sukacita kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian.
senantiasa. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah saudara-saudara bersama dengan umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus juga kita hendak menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesatuan keluarga yang senantiasa Tuhan pelihara, sehingga kami dapat saling mengasihi satu sama lain, bahkan kami dapat saling menguatkan di masa-masa pandemi ini, sehingga kami terus bersyukur setiap harinya. Cinta kasih terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam kami melakukan aktivitas sehari-hari. Engkau berikan kami kesehatan yang baik, Engkau berikan kami selalu pemeliharaan. Meskipun kami berada di dalam kondisi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi ketika kami terus mempercayakan hidup ini kepadamu, maka Engkau akan mengeluarkan kami dari segala pergumulan, bahkan Engkau akan terus menolong setiap kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kami memohon kuat kuasa-Mu, jamahan tangan-Mu, menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami. Berkati pula setiap dokter, perawat, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya menjadi sarana untuk kesembuhan. Ya Allah, berkati pula para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat
untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau selalu melimpahkan kami dengan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesetiaan, dan ketabahan untuk dapat menghadapinya. Ya Bapa yang penuh kasih, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas segala pemeliharaanmu, maka kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya melalui persembahan ini kami dapat terus menumbuh kembangkan gereja Tuhan di GKJ Tangerang, terutama ketika di masa ini kami sedang melakukan renovasi atap gedung gereja. Kami percaya Tuhan yang memimpin jalannya proses renovasi, sehingga berjalan dengan tepat waktu, segala dana yang dibutuhkan juga tercukupi. Ya Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami satukan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah dalam minggu hari ini, seraya hati kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya, arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.